Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu topiknya untuk rumus fungsi di Excel. Nah, kita belajar dulu di awal ini untuk rumus fungsi yang kategorinya operator dan statistik. Nah, adapun rumus fungsi operator dan statistik itu ada terdiri dari beberapa rumus fungsi yang perlu kita kenal. Nah, kita lihat di sini dari penjelasan modul. Di sini ada rumus operator. Yang umum kita gunakan itu adalah 6 rumus ini. Ada tambah, ada kurang, ada kali, simbolnya itu bintang, kemudian ada bagi, nah itu simbolnya itu garis miring, persen juga, kemudian ada pangkat ya, lambang segitiga ini. Nah, ini rumus yang dinamakan dengan rumus fungsi operator. Jadi kalau kita mau nambah di Excel nanti penjumlahan, nah kita gunakan lambang plus, pengurangan itu min ya, dan seterusnya. Untuk statistik, ini ada 5 yang kita akan gunakan nanti dalam studi kasus. Nah, itu adalah untuk mencari nilai tertinggi, max kodenya, kemudian min untuk nilai minimum, con jumlah data, average rata-rata, kemudian sum untuk total. Nah, jadi 5 ini yang mungkin sering kita gunakan untuk kasus-kasus biasa ya. Nah, sebenarnya untuk pengembangannya lagi, average ini banyak lagi ya. Sum ini juga ada sum if ya. Con ini juga ada con if. Nah, jadi kita untuk dasar ini kita kenal fungsi statistik cukup 5 ini dulu. Nah, kita beralih ke contoh kasus. Jadi sebelum kita memulai ini contoh kasus, mungkin kita coba buatkan dulu di Excel, lebih mengenal dulu bagaimana rumus fungsinya tadi. Nah, kalau dalam penjumlahan, misalnya kita ada angka di sini, kita buat angka 15, kemudian di sini 20. Kemudian kita kasih kode di sini ya. Tambah. Kemudian kurang. Kemudian di sini bagi. Nah, kemudian di sini kali, kemudian di sini pangkat ya. Kita coba itu dulu. Nah, kita bikinnya seperti ini. Ya, kita taruh dia sini aja ya. Nah, jadi kita bikin format seperti ini supaya mudah kita memahami. Jadi 15 ada angka, ada di sini kita kasih aja simbol sini A dan B ya. Nah, bagaimana memanfaatkan rumus formula tambah? Jadi di sini sudah ada angka, jadi hasilnya sini. Jadi kita perlu menempatkan sebuah kolom hasil. Jadi sini ada kolom datanya, ada kolom hasilnya. Jadi hasilnya ya tentu di sebelah kanannya atau di bawahnya nanti. Itu nanti kita siapkan atau kita rancang di Excel-nya ya. Nah, bagaimana formatnya nanti kita bisa atur sedemikian rupa. Yang penting kita paham dulu bagaimana rumus fungsinya. Nah, kalau untuk tambah, tadi rumus tambah itu operatornya adalah plus. Nah, jadi bagaimana caranya? Setiap kita mulai di Excel, itu kita harus mengawali tanda sama dengan. Ya. Jadi kalau untuk menggunakan rumus formula, setiap di Excel itu harus diawali dengan rumus sama dengan. Nah, untuk menerapkannya, jadi kalau tambah, jadi kita bisa langsung mengklik. Jadi artinya apa? Sel 15 ini, sel yang berada di 15 atau dia berada di sel B4 angka 15, kemudian sel di C4 angka 20. Jadi kita cukup mengklik selnya saja. Jadi nggak perlu angkanya. Jadi kenapa? Kalau kita klik angka juga bisa sebenarnya. Angka 15 ditambah 20. Sebenarnya ini udah bisa. Langsung terjadi penjumlahan. Sama dengan 35. Kalau kita bermain angka di sini, nah, artinya kalau nanti ada perubahan, kita harus merubah rumus isi dalamnya. Tapi kalau kita mengklik Excel-nya nanti, apapun data yang ada di sel ini, B4 atau C4, dia akan berubah otomatis. Contoh ya. Jadi sama dengan kita klik sel ini, nah, dia berada di sel B4 tambah sel C4. Jadi kita enter, hasilnya 35. Jadi rumusnya adalah B4 tambah C4 karena posisi angkanya berada memang di sel B4 dan C4. Kalau terjadi perubahan angka di sini, A15 ini kita rubah. Misalnya angka menjadi angka 29. Kita enter, otomatis yang ini akan berubah juga otomatis dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu merubah rumus. Rumus tetap B4 tambah C4. Ya. Nah, jadi seperti itu.
Kalau ini kita rubah menjadi angka 17, nah dia akan berubah otomatis. Jadi barang kita bisa bikin aplikasi kalkulator lah untuk di Excel ini secara sederhana. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah jadi silakan dirubah sesuaikan aja, penting logikanya lah ini untuk ditambah, apapun nanti penambahannya tambah ya. Kalau nanti ada angka lagi misalnya di sebelah ini kolom nih ya, ini kan cuma 2, ada lagi misalnya kita taruh di sini, kita nyisip, silakan lanjutkan, bisa saja mau berapapun ya. Kita ambilnya dua komponen dulu. Nah begitu juga dengan kurang, juga sama, jadi sama dengan misalnya A dikurang strip 17. Nah kita enter, 29 kurang 17 sama dengan 12 ya. Begitu juga dengan bagi, sama dengan 29 dibagi 17 ya, jadi lambangnya lah lambang miring, sama dengan 1,70 sekian ya. Begitu juga dengan kali, sama dengan sel B4 dikali, jadi simbolnya lah operatornya bintang, kali diklik sini ya, enter. Nah kalinya adalah 493. Kemudian pangkat, nah kalau pangkat sama dengan, jadi mana angka yang mau kita pangkatkan. Kalau ini kita pangkatkan akan jadi besar ya, jadi misalnya kita pangkatkan yang 29, jadi lambangnya seperti ini. Jadi tekan shift saja di keyboardnya, shift, kemudian klik tekan angka 6 itu. Nah jadi akan berubah menjadi lambang pangkat. Nah kalau kita pangkatkan dengan 17, hasilnya akan sangat besar sekali. Jadi digit di Excel nggak mencukupi ya. Jadi kita kali aja seperti ini, misalnya 29 ini pangkat 2, kita boleh klik tambah angka 2. Nah jadi 29 kali 29 sama dengan 841. Nah seperti itu ya, kira-kira seperti itu untuk pemanfaatan rumusnya. Jadi rumus fungsinya cuma menambahkan simbolnya aja ya, untuk implementasinya ya, begitu seterusnya. Jadi kalau nanti ada angka lagi, misalnya di sini ada 10, ada 15, kemudian ada sini 23, ada 69. Nah kalau ini sudah banyak sekali, kita nggak perlu lagi ketik-ketik rumus, ulang lagi, klik di sini, tambah, klik sini, nggak perlu, cukup kita drag and drop saja. Jadi karena sini sudah atasnya sejajar, kita klik tahan di sini, yang lambang kita copy aja rumusnya itu ya, kita copy rumusnya, tanda titik ini kita tarik ke bawah. Nah hasilnya 10 tambah 15 25, begitu seterusnya. Ini juga jadi sekaligus otomatis. Nah seperti itu. Nah jadi itu enaknya di Excel, kita nggak perlu hitung-hitung lagi. Kalau sebenarnya di atasnya sudah ada rumus, ke bawahnya ngikut saja, asalkan sampingnya juga berurut ya. Jadi kalau nanti angka ini Anda taruh di sebelah sini, nanti dia nggak fungsi lagi. Anda taruh, pindahkan di sini, nah lain lagi ceritanya nanti ya. Nah artinya dia pas Anda tarik nanti di sini, nah dia nggak mencari, nah, karena dia mengopi yang kolom ini. Berbeda kalau misalnya Anda taruh rumusnya sini, Anda pindahkan, nggak masalah gitu ya. Nah kita pindahkan lagi ya, jadi asalkan dia sejajar, kiri kanan atas bawah, nanti rumusnya bisa kita tarik sampai ke bawah. Jadi kalau mau sekaligus, di blok saja di sini, langsung ke bawah. Nah sini kan 0 semua ini, tinggal nambahkan angka saja, misalnya 17 ya, tambah 10. Nah semuanya terhitung otomatis ya, 11 tambah 5, 10 tambah 3, nah otomatis semuanya. 8 ditambah 2, nah lihat terisi secara otomatis ya. Nah begitu seterusnya. Nah itulah untuk rumus fungsi operator. Nah kemudian kita lanjutkan ke rumus fungsi statistik yang ini ya, penggunaan max, min, count, average. Nah kebetulan ini sudah ada lembar kasus ya, supaya mudah. Ada file kasus ini, mungkin bisa Anda screenshot ya, atau lihat di sini Anda praktekkan, atau nanti saya share juga nanti file PDF-nya ini. Jadi Anda silakan buatkan dulu ini ya, data ini. Nah sekaligus kita bisa implementasi dengan data rumus operator tadi
Nah, seperti ini ya. Ini saya sudah siapkan namanya istilah kasus teka-teki angka. Nah, jadi perhatikan keterangannya ini. Nah, perhatikan keterangan di sini. Kalau tadi kita udah belajar rumus separator, gampang ya. Jadi sini hasil 1. Jadi hasil 1 nanti apa yang bisa kita lakukan? Ini logikanya adalah penjumlahan data 1 dan data 2. Jadi data 1 ditambah data 2. Nah, jadi caranya adalah sama dengan, jadi gampang di sini, klik data 1 ditambah data 2. Nah, itu fungsinya. Nah, yang kedua gimana ya? Tinggal tarik saja. Nah, tarik. Sudah dapat hasilnya. Sudah selesai 1 itu kolom hasil 1 ya. Kemudian hasil 2 lah pengurangan data 3 dengan data 1. Jadi data 3 ini dikurang dengan data 1. Nah, diperhatikan situ sama dengan data 3 dikurang data 1. Ya, jangan sampai salah, petunjuknya di sini adalah pengurangan data 3 dengan data 1. Nah, jadi D6 di sini posisi kolomnya adalah D6 dikurang B6. Enter. Dapat 27. 170 dikurang 143. Nah, untuk ke bawahnya gimana? Ya, tinggal tarik saja. Jadi nggak perlu kita masukkan rumus lagi. Ya, rumusnya akan sama. D7, jadi dia akan ngopi urutan. Ya. Kemudian hasil 3, bagi data 4 dengan nilai angka 4. Bagi data 4. Jadi bagi data 4 ini dengan angka 4. Nah, itu ya. Jadi bagi yang kolom data 4 ini dengan angka 4. Jadi E6 dibagi 4 hasilnya 975. Jadi 3900 dibagi 4 ini hasilnya. Nah, kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian hasil 4 gitu juga, kalikan data 3 dengan nilai angka 9. Kalikan data 3 ini dengan angka 9. Jadi kita bikin angka sini, bintang 9. Jadi D6 dikali 9. Enter. Nah, selesai di sini. Oke, tarik saja ke bawah ya, lambang titik ini. Kemudian hasil 5, data 3 berpangkat 3. Jadi sama dengan data 3 ini pangkat 3. Enter. Nah, dapat angka ini. Oke. Kemudian hasil 6, diskon 30% untuk hasil 5. Jadi sama dengan tulis 30%. Jadi rumus separator persen ya. Dikali hasil 5. Hasil 5 yang mana yang ini ya? Nah, ini. Jadi 30% bintang J6. Hasil 5. Enter. Dapat angka ini. Nah, begitu seterusnya. Tinggal tarik. Kita cek dulu ya, masih tetap 30% J7, 30% J8, 30% J9. Nah, ini udah dapat ya. 1 sampai 6. Ya. Nah, berikutnya di sini jumlah kolom. Nah, jumlah kolom itu di rumus fungsi itu adalah kon, jumlah data atau jumlah kolom. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi sama dengan kon kurung. Nah, jumlah kolom berarti kita harus mengklik dari sini ke sini. Nah, berapa dia kolomnya? Ada 10. Jadi kita drag ya. Jadi kon B6 sampai ke 6 berapa? Jadi ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu jumlah kolom. Ya, kalau jumlah baris ya, baris kon kita seleksi barisnya. Kemudian nilai tertinggi hasil 3. Nah, ini pemanfaatan dari max. Nah, berapa sih nilai maksimum dari hasil 3? Berarti dari sini. Nah, kita menentukan berapa nilai maksimum. Kalau kita lihat secara data yang sedikit ini, kita bisa tahu yang maksimum itu adalah 12.250. Nah, kalau datanya sudah ratusan lebih, tentu nggak bisa kita cek secara kasat mata. Tentu kita gunakan rumus. Jadi sama dengan max ke kurung. Nah, kita seleksi semua hasil 3 karena kita mau menentukan data yang hasil 3 ini mana nilai maksimumnya. Bentar. Nah, ternyata ditunjukkanlah 12.250. Nah, nilai terendah berarti kebalikannya min ke kurung dari hasil 2. Nah, kita lihat kalau terendah berarti min 286. Ya, cocok ya, min. Rata-rata. Rumus rata-rata adalah average ke kurung. Nah, rata-rata dari hasil 1 ya, sama dengan average
hasil 1. Jadi nilai rata-rata. Kalau rata-rata adalah jumlah total ini dibagi jumlah data. Itu biasanya ya. Nah, kita enter. Dapatlah rata-rata 480. Nah, jumlah total hasil 6. Berarti total itu sum ya. Sum hasil 6. Nah, berapa sih jumlah total ini? Jadi dia menjumlahkan 1473900 ditambah 5268 seterusnya ditambah ini. Jadi semua ditambah. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, dapatlah data ini. Nah, sehingga implementasi dari rumus yang kita bahas ini sudah terselesaikan. Jadi begitu cara proses menggunakan rumus operator dan statistik. Ya, ini salah satu model saja kasus supaya Anda bisa memahami bagaimana penerapannya implementasi dari rumus fungsi dari operator dan rumus fungsi dari statistik. Ya. Nah, mungkin itu penjelasannya. Nanti bisa saja diulang lagi videonya untuk bisa menyimak lagi bagaimana caranya tadi. Nah, yang terpenting adalah berikutnya ini adalah ada studi kasus ya. Nah, jadi ini kan saya share juga nanti. Silakan nanti kerjakan latihan ini ya, latihan ini dengan data yang berbeda. Jadi dibikin lagi. Nah, penting nanti ada di sini saya tambahkan di sini ya, jumlah baris dan hasil 7, 8, 9, 10. Nah, petunjuknya di sini. Ya, petunjuknya tinggal menambahkan aja ya. Hasil 7 adalah jumlah total hasil 1 ditambah dengan jumlah total hasil 3. Berapa sih? Kalau jumlah total tadi adalah sum ya. Nah, berapa sih sumnya? Kemudian rata-rata juga. Nah, ikuti aja petunjuk ini. Ya. Jadi silakan dipraktekkan dulu penjelasannya. Kemudian habis itu buat lanjutkan sebagai latihan ini. Ya. Nah, semoga ini bisa dipahami dengan baik. Apabila ada pemahaman yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan saja di grup ya. Oke, itu saja. Demikian penjelasan untuk hari ini. Untuk materi kita yang topik kedua ya dari pertemuan 1 mengenai rumus fungsi operator dan statistik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.